Mengapa saya katakan hanya orang naif yang masih memperkarakan perihal bergabungnya atau joinnya Indonesia kepada Board of Peace? Untuk kalian yang masih naif, duduk yang manis, saya akan jelaskan. Halo Sensikers, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bahkan sekelas guru gembul saja masih bertanya apa yang ada di benak Pak Prabowo dan mempertanyakan mengapa Pak Prabowo melakukan ini. Apakah betul Pak Prabowo adalah antek asing yang sesungguhnya, atau sebenarnya ini adalah seperti yang saya katakan, kecerdasan Pak Prabowo yang belum tentu akan bisa dimengerti kita semua. Jika kalian masih berani untuk mendengarkan sampai selesai, dengarkan apa kata kartu saya. Bergabung Indonesia di Board of Peace masih menjadi hal pro kontra. Pak Prabowo kemarin 1 hari lalu dari video ini dibuat sudah bisa menenangkan beberapa ormas Islam termasuk Muhammadiyah yang terakhir. Muhammadiyah, terus PBNU juga sudah ditenangkan. PBNU pasti akan mengiyakan apa kata Pak Prabowo. Iya, cuma maksudnya intinya sudah berhasil ditenangkan orang-orang ini, walaupun sempat ada beberapa organisasi juga kan mendesak Pak Prabowo untuk keluar awalnya gitu. Nah, menurut Mas Denny Darko, maksudnya langkah Pak Prabowo ini bisa sampai tenang, dan juga langkah Pak Prabowo untuk join Board of Peace yang dimana dinilai orang-orang ini kayaknya terlalu terburu-buru. Kalau kita katakan ini langkah, sebenarnya saya lebih setuju dan sepakat jika ini disebut sebagai siasat, bukanlah langkah. Karena ini adalah sebuah langkah yang merupakan bagian dari banyak langkah. Bergabung bukan artinya kita itu hanya mengakui Israel saja, tetapi sebuah komitmen untuk membuat perubahan yang sesungguhnya. Selama ini, bangsa Indonesia itu pun mungkin juga ditanya oleh masyarakat dunia. Kalian semua sebagai bangsa yang mayoritasnya ini Muslim di seluruh dunia loh, paling banyak Indonesia. Ini mengatakan bela Palestina, kalian sudah berikan apa untuk Palestina? Hanya dukungan, hanya pernyataan, hanya doa yang dikirimkan. Nah, maka inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan melakukan apa? Join kepada Board of Peace. Lah, tapi di Board of Peace itu tidak ada negara yang mendukung Palestina. Makanya Indonesia hadir di sana. Saya nggak terdengar seperti Abu Janda kan? Karena saya punya sebuah alasan yang kuat. Jika ternyata perubahan yang diharapkan tidak terjadi secara real, selama ini setiap kali ada sebuah upaya untuk memperkarakan perlakuan Israel kepada Palestina, Amerika selalu memveto. Terus dilakukan hingga akhirnya PBB ini kayak kehilangan taringnya. Nggak bisa apa-apa. Lalu apa hal yang akan real yang bisa dilakukan? Mendekat ke titik di mana pusaran dari tornado itu berada, yaitu di BOP itu tadi. Dan Indonesia melakukannya dengan sangat cantik. Saya bukan orang yang buta mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau siapapun. Kalau ini memang istilahnya itu ngaco, ya saya pasti akan protes. Tapi coba sekarang apa yang harus dilakukan untuk mendukung Palestina? Mengirimkan pasukan tidak akan bisa. Mengirimkan bantuan terpercuma karena Israel dibantu Amerika pasti akan terus membombardir dengan alasan apapun. Dan melihat apa yang terjadi, sekarang yang paling realistis adalah join agar kita bisa mengawal apa yang terjadi dan memiliki suara yang equal dengan bangsa-bangsa yang lain untuk menyatakan keberatan jika ternyata hal tersebut memberatkan Palestina. Karena Indonesia masih tetap percaya bahwa two-state solution, it's the only way. Tapi kan seperti yang kita tahu juga, ini yang mendirikan Board of Peace ini Amerika gitu. Maksudnya ya pasti kita bakal bergabung ke permainan dia juga yang gak bakal memerdekakan Palestina. Orang-orang berpikir seperti itu begitu. Betul, tapi at least ini adalah upaya terakhir dari Indonesia. Kalau Indonesia nggak join, itu tadi mau apa? Mendoakan, sholat bersama-sama. Apakah upaya secara real ini tetap dipersalahkan? Ini adalah sebuah upaya. Bahkan kita menunjukkan kesungguhan dengan memberikan 17,6 miliar atau berapapun itu yang diberikan. 1 miliar dolar. Ya, 17,6 triliun. Maaf, 17,6 triliun yang akhirnya diberikan ya sesuai dengan kurs hari ini ya. Yang artinya apa? Itu bukan untuk Amerika, itu bukan untuk apapun itu tadi. Karena kalau ternyata ini memang benar, uang itu akan dipergunakan untuk upaya mereklamasi, melakukan hal-hal yang diperlukan. Silakan koreksi saya kalau saya memang salah di sini. Tetapi coba apa yang akan bisa secara real bisa dilakukan Indonesia selain gabung, selain akhirnya mendonasikan uang itu tadi? Tidak ada. Kalau ternyata apa yang dilakukan oleh BOP atau BOP ini tadi tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, makanya Pak Prabowo ada di situ. Dan makanya pula Pak Prabowo tetap memberikan opsi. Jika ternyata
ini keluar dari jalurnya dan ternyata apa yang ditakutkan oleh orang-orang naif ini terjadi, Indonesia tetap akan keluar. Tapi dengan sumbangan yang sebegitu besar juga dan apa ya, itu kan katanya dana sukarela sebenarnya, dan dibilangnya ya itu untuk rekonstruksi dan lain-lain, dana terkumpul. Dan seperti yang kita tahu, walaupun memang pada akhirnya dilaksanakan two state nation dan Palestina dan Israel ini direkonstruksi ya bahasanya, itu tetap bakal Amerika yang diuntungkan karena Amerika yang berbisnis di sana lah, dalam tanda kutip gitu. Ya kalau Amerika diuntungkan itu kan perkara yang lain, tapi perdamaiannya kan akan terjadi. Kita akan mengejarnya itu dulu. Kalau negara lain mau untung, kita emang bisa apa? Kita tidak bisa melakukan apapun karena negara kita skupnya juga lebih kecil dibandingkan Amerika itu sendiri. Maka kembali di sini bahwa marilah kita dukung Pak Prabowo ini tadi. Karena ini adalah cara satu-satunya yang real, yang akan bisa dilakukan. Karena tidak ada cara yang lain. Kita pasti akan dianggap anak bawang sebelum kita menunjukkan kesungguhan kita. Dan saat kita masuk di gelombang pertama, di mana orang-orang ini pasti akan mendapatkan perhatian lebih dibandingkan yang masuk belakangan. Ini menunjukkan niat kita yang sesungguhnya. Dan kita belum bicara tentang kepentingan bangsa Indonesia ya, di mana Indonesia sendiri masih perlu juga untuk mendapatkan approval tarif dari Amerika. Untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini tidak berblok dan berusaha untuk berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Maka ini menyelamatkan Indonesia. Bisa saja Pak Prabowo menyadari bahwa obok-obok asing yang saat ini terjadi akan bisa dihentikan dengan beliau juga join di sana. Saya tetap melihat bahwa kita akan bisa menyelamatkan Palestina jika kita bisa menyelamatkan bukan Israel, Indonesia. Kalaupun pada akhirnya Board of Peace ini maksudnya mengecewakan ya, atau mungkin tidak menyelesaikan masalah kedua negara tersebut, menurut Mas Denny Darko, apakah Pak Prabowo ini bisa mengambil langkah tegas begitu? Ya, langkah tegasnya adalah keluar dan terus kemudian menunjukkan bahwa kita tidak setuju. Bisa saja akhirnya kita membuat Board of Peace yang lainnya. Ini saya bisa ramalkan, ini terjadi. Sama seperti saat Pak Insinyur Soekarno almarhum mendirikan Asia Afrika. Ini sangat mungkin karena ya kita sudah masuk ke situ dan terus kemudian kita nggak setuju. Ini mungkin bisa ditiru juga sama Mas Anies Baswedan. Kemarin sudah masuk ke dalam pemerintahan, tapi kan Pak Jokowi. Nah, sekarang kenapa nggak masuk ke Pak Prabowo? Kalau ternyata tidak bisa dirubah, silakan keluar membuat ini tadi. Nggak terus kita akhirnya melakukan sesuatu dengan membuat satu organisasi tandingan yang atau kita keluar menyalahkan Amerika Israel, tapi siapa Indonesia? Emang akan kita didengar? Apakah Eropa aja dilawan sama mereka, apalagi negara sekecil Indonesia? Kalaupun ternyata, tapi kan kita memiliki bisa untuk melakukan diplomasi, secara diplomasi dengan Israel dan Amerika. Apalah arti diplomasi jika kita tidak memiliki armada perang yang mumpuni? Kita aja masih kewalahan menghadapi OPM. Masih ada kemungkinan serangan asing yang menggunakan narasi disintegrasi terhadap Aceh, Maluku, dan juga daerah lainnya, Kalimantan. Kita masih menghadapi hal seperti itu. Pak Prabowo melakukannya dengan strategi perang yang cukup cerdas. Kalau misalkan memang pada akhirnya Indonesia justru skenario terburuk ya, di mana Indonesia justru tersandra karena ya kita udah terlanjur bergabung, ternyata tidak sesuai dengan harapan di mana membantu kemerdekaan Palestina dan juga Israel ya, maksudnya sebagai sebuah negara. Terus pada akhirnya Pak Prabowo tetap berada di sana dan karena memang mempertimbangkan nasib rakyat Indonesia. Ya nggak apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga. Saya tetap berpendapat bahwa keselamatan bangsa Indonesia itu yang utama. Palestina setelahnya. Karena ya bagaimana kita mau menyelamatkan siapapun di seluruh dunia kalau kita nggak selamat dulu. Kalau kita masih diobok-obok oleh kepentingan asing yang direstui oleh Amerika, maka ini tidak akan pernah selesai. Dan ini permasalahannya jauh lebih besar daripada bangsa kita sendiri. Tapi buat kita, bangsa kita lebih besar daripada permasalahan apapun yang ada di luar sana. Dan keselamatan bangsa Indonesia, satu warga Indonesia saja, ini lebih penting dibandingkan keselamatan bangsa lain pun di seluruh dunia. Dimana sah-sah aja Pak Prabowo kalau memang maksudnya untuk ya udah biar kita nggak diobok-obok Amerika, kita tetap berjuang di sini dan mengupayakan apa yang bisa terjadi. Yang saya katakan adalah kita tetap mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kita dan kita mengupayakan perdamaian di seluruh dunia. Tapi jika dalam perjalanannya harus mengorbankan bangsa kita, itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Nation interest di atas segalanya. Tetapi kita harus tahu bahwa sesuatu yang konkret adalah saat kita melakukan sebuah tindakan. Dan saat kita hanya di PBB dan tidak melakukan tindakan apapun, seperti join ke BOP atau apapun, ya kita sama saja akan tetap menjadi penonton di pinggiran.
Oke, kita di kursi VIP. Oke, kita akan melihat secara dekat. Tapi yang kita lihat adalah pembantaian. Dengan seperti ini kita akan punya atau equal power dan equal voice. Kita nggak akan kayak di PBB jadi anggota elok bawang karena kita nggak punya kekuatan veto. Tapi di sini diharapkan kita akan memiliki itu. Dan wajah Indonesia langsung akan muncul sebagai bangsa. Satu-satunya bangsa yang berdiri di belakang Palestina. Di antara semua bangsa yang berdiri di belakang Israel. Dan beliau akan menjadi pemimpinnya. Sehingga saya berpikir bahwa ini mungkin bukan untuk orang naif seperti kalian. Tapi ini adalah langkah negarawan yang sungguhnya. Ini adalah langkah dalam dunia yang sudah carut-marut seperti ini. Dunia yang sudah memasuki zaman edan, di mana ya ora edan, ora keduman. Mungkin apa yang telah dilakukan Pak Prabowo ini terdengar edan, tetapi ini semua akan jadi sebuah hal yang akan kita syukuri di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.